go on a new adventure with us Eagle Kids. And don't forget to bring your siblings. And also don't forget to bring your friends along. We are going to have much fun. We're going to do this together. Starting today, are you guys ready to be Cat Stop Agent? Let's go, cha 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 cha. Let's go on new adventure with us. Let's go, cha 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 cha. Bring your siblings and friends along. Starting today, ha 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 ha. We are going to have so much fun. Starting today, ha 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 ha. We wanna be Cat Stop Agent. Let's go, cha 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 cha. Let's go on new adventure with us. Starting today, ha 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 ha. We wanna be Cat Stop Agent. Let's go, cha 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 cha. Hai adik-adik. Hai teman-teman, kembali lagi di Eagle Kids Online Service. Senang sekali bertemu kalian. Tapi sebelum kita memulai adventure kita, mari kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Tuhan yang berkati dan sertai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, gimana jawaban kode di minggu lalu? Apa kalian sudah menemukannya? Wah, semuanya pasti sudah tahu jawabannya ya. Ada 3 pertanyaan, kita jawab bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jesus, Jesus, Jesus. Wow. Wah, kalian memang hebat, paling top. Sekarang kita bisa melanjutkan adventure kita. Let's go! Wah, keren. Wah, tempat baru apa lagi ini ya? Asik, aku udah gak sabar untuk memecahkan kode-kode berikutnya. Hah? Kode lagi? Aduh, aku masih capek berpikir. Bagaimana kalau kita menari saja? Yuk teman-teman, kita bagi berdiri, kita menari sama-sama ya. Musik! Put your right arm in, you put your right arm out, you put your right arm in and shake it all about. Do the hokey pokey and turn around. That's what it's all about. You put your left arm in, you put your left arm out, you put your left arm in and shake it all about. Do the hokey pokey and turn around. That's what it's all about. Whoa, the hokey pokey. Whoa, the hokey pokey. Whoa, the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right foot in, you put your right foot out, you put your right foot in and shake it all about. Do the hokey pokey and turn around. That's what it's all about. You put your left foot in, you put your left foot out, you put your left foot in and shake it all about. Do the hokey pokey and turn around. That's what it's all about. Whoa, the hokey pokey. Whoa, the hokey pokey. Whoa, the hokey pokey. That's what it's all about. You put your head in, you put your head out, you put your head in and shake it all about. Do the hokey pokey and turn around. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out, you put your whole self in and shake it all about. Do the hokey pokey and turn around. That's what it's all about. Whoa, the hokey pokey. Whoa, the hokey pokey. Whoa, the hokey pokey.
ternyata capek juga ya habis menari. Gini aja, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Aku yang akan cari clue-nya. Ya, Boleh. Oke. Di mana ya tapi? teman-teman, ini clue-nya. Wah. Aku bacain ya. Oke. Ada 2 jalan. Jalan Jalan yang satu, itu yang kiri, kiri. itu harus melewatinya dengan memuji dan menyembah Tuhan. Oke. Lalu jalan yang satunya, itu kita melewatinya tanpa memuji dan menyembah Tuhan. Jadi lewat saja. Pilih yang mana ya? Menurutku jalan yang benar adalah yang kanan. Aku sudah capek berpikir, aku sudah capek habis menari, lelah. Jadi yang kanan saja, kita nggak ngapa-ngapain. Kamu yakin If jalan yang benar adalah jalan ke kanan? Kayaknya kita perlu cek dulu loh. Sudah, percaya saja, jalan yang kanan pasti benar. Yuk. Aduh, kok jauh sekali ya kita tidak sampai-sampai. Nah, jalannya bercabang lagi. Kita pilih yang mana? Tunggu dulu. Ini kan tempat yang tadi. Mana mungkin Otnil, tempat yang tadi sudah jauh di belakang sana. Sepertinya Otniel benar deh. Hah, lihat, ini clue yang tadi. Aku sudah capek. Aduh. Terus bagaimana ya Otniel? Kita pilih jalan yang mana? Mana jalan yang benar? Aku juga bingung. Gimana teman-teman di rumah? Kalian tahu kita harus ngapain? Oh iya benar-benar, kalian memang pinter. Kita akan bertanya pada Kakak Eagle Kids. Let's go! Teman-teman, kita punya sahabat yang sungguh indah, sahabat yang sungguh manis, yaitu Roh Kudus. Dan hari ini, ayo sama-sama kita menyanyikan bersama-sama, kita undang Roh Kudus untuk ada di hidup kita, untuk menjadikan kita anak Tuhan yang manis. Seperti Roh Kudus yang manis, begitupunlah kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyikan sama-sama yuk sekali lagi dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Roh Kudus yang sangat manis. Engkau Roh Kudus yang mengasihi setiap kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang buka hati setiap kami, buka telinga setiap kami. Biarlah kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Biarlah kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu bagi kami hari ini. Ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemana ya ini? Oh kiri. Oh terus kanan. Adik-adik, kalian tahu nggak sih Google Maps itu apa? Google Maps itu alat untuk kita itu tahu tempat tujuan kita. Kita tuh bisa tahu kemana kita itu mau pergi. Mau belok kiri, mau belok kanan. Kita bisa tahu lewat Maps ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di Maps-nya, nanti itu ada tulisannya gambar supermarket, terus ada lagi rumah makan, dan lain-lain. Kalian bisa, misalnya kalian mau sampai ke tujuan tertentu, kalian bisa lihat di sekitar jalan itu ada rumah makan, ada pom bensin, dan lain-lainnya. Nah, alat ini membantu sekali biar kita itu nggak tersesat. Kita tuh bisa sampai di tujuan dengan selamat. Dan kalau misalnya ada macet, bisa kelihatan nih di sini. Ada merah-merahnya gitu. Jadi kita bisa tahu, kita itu akan cari alternatif jalan yang lain. Nah, berguna sekali ya alat ini. Kita benar-benar jadi lebih gampang. Kita tahu tujuan kita itu kemana. Tahu nggak? Bukan cuma alat ini loh yang kita punya. Kita tuh juga punya Maps rohani, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menuntun kita, menunjukkan kita ke jalan yang baik dan benar. Nah, itu akan menjauhkan kita dari tipuan si jahat. Nah, Maps ini adalah Alkitab. Alkitab akan menunjukkan kita ke jalan yang baik dan benar. Yang pertama, Alkitab menunjukkan kita ke jalan yang baik dan benar. Nah, di Alkitab kita tuh bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan gak kehendaki. Kita bisa baca di Alkitab itu banyak sekali tuntunan-tuntunan dari Tuhan yang bikin kita menjadi anak yang baik dan benar. Seperti di ayat Alkitab, kita buka. Di ayat Alkitab, di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Contohnya nih, kalian punya nggak buku pelajaran bahasa? Nah, kalau kalian punya buku pelajaran bahasa terus kalian belajar dan kalian tuh nggak bisa belajar buku bahasa, kalian bisa minta Tuhan kasih tuntunan atau hikmat. Kalian bisa berdoa, ya Tuhan, berikan aku tuntunan-Mu biar aku ini bisa menerjemahkan bahasa-bahasa ini dengan baik. Nah, ketika kalian minta tuntunan dari Tuhan, kita tuh bisa mengerjakan pelajaran bahasa ini loh. Kalian bisa coba. Kalian juga bisa, misalnya kalau kalian kalian sering mainan games terus ketika mama bilang, ayo berhenti, kalian marah, kalian kesel. Kenapa aku disuruh berhenti? Kenapa aku ini lagi asik mainan, kok mama suruh aku berhenti? Nah, tahu nggak, ketika mama bilang kita suruh berhenti, ya kita harusnya menuruti apa yang baik dan benar. Pasti mama itu menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, ketika kita menuruti apa kata mama, itu juga salah satu tuntunan Tuhan. Kita ditujukan untuk ngikutin mama dan jalan yang benar itu ya. Jadi kalau misalnya kita ditegur sama mama, kita nggak boleh marah. Lalu ada juga misalnya kalau kita tuh bermain sama teman-teman, terus teman kita tuh apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh bencek no, mangkel no ya. Kalau misalnya teman kita ada yang seperti itu,
kita tuh pengennya mukul aja. Tapi firman Tuhan tuh bilang, kasihilah sesamamu. Jadi kalau kita tuh dengar itu, kita tuh ingat itu, kita kan sudah baca Alkitab terus ya. Terus kita ingat itu, kasihilah sesamamu. Mau pukul, gak jadi. Nah, itulah yang akan menunjukkan kita ke jalan yang baik dan benar. Karena Tuhan tuh sudah ngerem kita sendiri. Tuhan yang bilang, kasih sesamamu. Jadi kita tuh gak memukul teman kita, gak memukul saudara kita atau adik kita, tapi kita saling mengasihi. Ya, seperti itu. Alkitab itu mengajarkan kita banyak hal, banyak yang baik dan yang benar. Supaya iblis gak senang. Iblis itu bisa kalah ya, karena firman Tuhan gitu. Yang kedua itu kalau kita tahu apa yang benar, lakukan itu. Melakukan yang benar. Ya, seperti Timotius. Timotius itu dari kecil sudah tahu firman Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan seperti di cerita Alkitab berikut. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai yang ke-6, pasal yang ketiga ayat 14 sampai ke-17. Timotius dan Paulus. Timotius mengasihi neneknya yang bernama Lois. Nenek selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepadanya. Nenek Lois mengasihi Tuhan dan selalu mendoakan Timotius untuk bertumbuh besar dan dipakai oleh Tuhan. Selain neneknya, Timotius juga mempunyai seorang ibu yang selalu mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepadanya. Namanya Eunike. Setiap hari, ibunya selalu mengajak Timotius membaca firman Tuhan dan berdoa. Melalui firman Tuhan yang diajarkan kepadanya, membuat Timotius bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, tahu mana yang benar dan yang salah. Karena didikan dari nenek dan ibunya, Timotius bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, punya iman yang kuat, dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya, walaupun ia masih muda. Timotius terus setia melakukan firman Tuhan sampai ia menjadi dewasa. Sampai suatu kali, ia berjumpa dengan Paulus dan menjadi muridnya. Paulus mengajarkan banyak hal kepada Timotius dan sering mengajaknya untuk melayani dan memberitakan Injil. Semua nasihat-nasihat Paulus untuk Timotius dituliskan dalam kitab 1 dan 2 Timotius. Paulus melihat bahwa Timotius adalah seorang murid yang mudah untuk belajar dan mengikuti teladannya. Maka Paulus mempercayakan pelayanan yang lebih besar lagi kepada Timotius. Dan Timotius mengikuti teladan dari Paulus, ikut memberitakan Injil kepada banyak orang. Seperti cerita Timotius tadi, Timotius dipakai Tuhan luar biasa. Dari sejak kecil dia mengenal firman Tuhan. Dan Paulus melihat Timotius yang orang yang taat dan mengikuti teladannya, sehingga Paulus akhirnya mempercayakan pelayanan yang lebih ke Timotius. Nah, seperti di ayat 2 Timotius ayat 3 sampai 16. 23 ayat 16 maksud kakak. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau kita tahu apa yang benar, kita harus melakukannya. Kita nggak cuma tahu aja, tapi kita harus melakukannya. Seperti Timotius, kalau kita melakukannya, apa yang baik dan benar, Tuhan itu akan kasih perkenanannya buat kita. Seperti yang pertama, kalau misalnya kita itu tahu firman Tuhan, kita itu harus membacanya. Kita cuma tahu, oh iya, Alkitab ini isinya tuh firman-firman Tuhan loh. Tapi kalau kita nggak membacanya, sama aja. Jadi gimana caranya kita itu bisa hidup dalam tuntunan Tuhan? Yang pertama, kita itu harus membaca firman Tuhan. Setiap hari kita baca terus Alkitab kita. Misalnya adik-adik bacanya tuh malam. Oke, nggak apa-apa, tiap malam kita harus baca. Atau kalau kalian mau pagi, ya pagi kita baca terus setiap hari. Di dalam sana diisi ada tuntunan-tuntunan Tuhan di dalam buat hidup kita. Nah, kalau misalnya kalian nggak mengerti,
kalian bisa tanya sama mama papa. Apa ya ma, apa ya pa maksudnya ini? Supaya kita itu bisa tahu apa isi firman-nya. Terus kalian juga bisa dapatkan devotion melalui kakak-kakak CG kalian. Kalau misalnya kalian nggak punya buku saat teduh, kalian bisa minta kakak CG kalian ya. Di sana ada buku devotionnya. Jadi setiap hari kalian tuh bisa dapat renungan-renungan harian. Nah, contohnya kayak di misalnya ya, selain kita memperkatakan membaca firman Tuhan, yang kedua itu kita tuh harus memperkatakan firman Tuhan. Misalnya Kisah Para Rasul, kita baca Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Kita tuh nggak cuman di dalam hati toh. Enggak, tapi kita harus memperkatakan. Kalau bisa yang keras. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Karena kalau kalian itu memperkatakan, nggak cuma baca, memperkatakan itu lebih kayak, oh iya, bisa lebih menghidupi. Nggak cuman baca aja, gitu. Nggak cuman gremeng ya bahasa Indonesianya ya. Tapi kita itu juga mengucapkan. Karena itu tuh bisa jadi iman. Bisa juga misalnya kita bilang, dalam nama Yesus. Kalau dalam ayat Alkitab kan ada melalui bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan apa-apa gitu ya. Itu tuh kita harus perkatakan. Kalau kita doakan orang sakit, terus memperkatakan firman, kita tuh harus mengucapkannya, bukan cuma di dalam hati. Ya, karena itu bisa jadi doa kita juga. Terus memperkatakan misalnya kayak adalah lebih baik memberi daripada menerima kan. Di ayat Alkitab dikatakan lebih baik memberi daripada menerima. Selain memperkatakan, kita tuh juga harus yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Oh, aku hari ini belajar tentang Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Memberi itu kayak gimana ya? Aku kan gak pernah memberi ya. Coba. Aku punya, makanan kesukaanku ini. Tadi aku belajar ayat Alkitab itu lebih baik memberi daripada menerima. Tapi loh ini aku suka. Masa aku harus ngasih? Terus kalian lihat, ada teman kalian, lihat kalian bawa snack. Pengen sekali snacknya ini. Aduh, kasih gak ya? Aku punya sih. Tapi Tuhan bilang di ayatnya, di firman-Nya lebih baik memberi daripada menerima. Oke, tak kasihin deh. Nah, itu berarti kita sudah melakukan firman Tuhan. Tapi kalau ngasih harus ikhlas ya. Gak boleh ngungkit-ngungkit. Benar-benar ikhlas. Nih, tak kasih ya. Dan berinya dengan senyum. Ya, ketika kita memberi dengan sukacita, Tuhan tuh juga suka loh. Tuhan suka dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita tuh menuruti firman Tuhan. Karena kita melakukan yang baik dan benar. Nah, inilah yang akan menuntun hidup kita untuk selalu melakukan apa yang Tuhan senangi, Tuhan ingini. Yaitu ada 3. Apa itu? Yang pertama tadi, membaca firman Tuhan. Katakan sama-sama, membaca firman Tuhan. Yang kedua, memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, selain memperkatakan, kita juga harus melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan, melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah melakukan itu semua, kita itu akan seperti the Bible tells me so ya, memperkatakan seperti yang Alkitab katakan. Itu yang akan menuntun hidup kita menuju ke jalan yang baik dan benar. Yuk, kita doa. Kakak lupa, ada big word-nya, yaitu di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Yuk sama-sama kita ulangi lagi ya.
1, 2, 3. Didik orang dalam kebenaran. Ya, oke, kita berdoa ya adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan ajari kami untuk membaca firman-Mu, memperkatakan firman-Mu Tuhan, dan melakukan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan apa yang baik, apa yang benar Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajari kami untuk selalu mengerti Tuhan apa yang Engkau mau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, untuk activity kali ini kita akan sama-sama membuat kaca pembesar. Ya, dan ini alat-alat dan bahan-bahan yang kita perlukan. Sudah siap semuanya? Oke, kita ambil kertas berwarna apa aja ukuran A5. Oke, kalau sudah, kita akan lipat menjadi 2. Membentuk buku. Oke, lalu kita mulai menggambarnya dengan menggunakan jangka. Kita akan buat lingkarannya dulu dengan menggunakan jangka. Yang pertama adalah lingkaran yang besar, ukurannya 4,5 cm. Nih, ya 4,5 cm. Lalu agak ke atas, ya buatnya agak ke atas ya. Kalau kita buat lingkaran, oke, lalu ke lingkaran yang kecil, yaitu dengan jari-jari 3 cm. Nih, 3 cm. Kita di titik yang sama, kita buat lingkaran yang lebih kecil. Oke, kalau sudah, kita akan membuat handle-nya dengan cara membuat garis panjang, persegi panjang dengan lebar 2 cm. Ya, di tengah-tengah sini diberi titik aja 2 cm. Oke, lalu panjangnya bisa mengikuti besar kertasnya. Ya. Oke, kalau sudah membentuk lingkaran dan ada handle-nya, kita akan menggunting bagian tengah dulu. Nah, caranya adalah kalian buat tanda silang pada bagian tengah dari lingkaran. Ya, lalu kita akan potong dengan menggunakan cutter atau pisau. Ya, nih. Dipotong dulu bagian sini tengah. Untuk apa? Untuk beri jalan supaya bisa menggunting. Kalau sudah ada jalannya seperti ini, ya sudah terbuka. Oke, ini ya sudah ada jalan terbuka. Nah, ini kalian mulai gunting di lingkaran yang kecil aja. Oke, lanjutkan sampai selesai hingga jadi seperti ini. Oke, sudah bisa ngikutin ya. Lalu kita akan berikan double tape di bagian masing-masing lingkaran di belakangnya. Ya, diberi double tape kecil-kecil aja, sedikit. Lalu ambil plastik bening apa aja. Ya, ini boleh di lemnya boleh dibuka. Oke, seperti ini. Lalu tempelkan plastiknya. Di sisi satunya juga sama. Oke, kita akan tempelkan. Ya, ini sudah ya, sudah ada lemnya.
Kita akan tempelkan. Oke. Lalu kita tempelkan juga ini bagian bawahnya dengan menggunakan lem atau menggunakan double tape. Ya, ini lihat. Nih ya. Sudah. Kalau sudah, kita akan gunting membentuk patternnya. Oke, ini sudah hampir jadi. Oke, gunting. Oke, sudah jadi. Kalau masih ada kurang lemnya, boleh nanti ditambah ya. Kalau misalnya masih lepas-lepas, boleh ditambah lemnya lagi. Oke, dan jadilah kaca pembesar kita. Wow. God bless you. Have a nice day. Wah, benar juga kata kakak Eagle Kids. Kalau kita bingung, kita harus bergantung pada Bible. Karena di Bible semuanya ada. Betul banget. Yuk kita sama-sama buka Alkitab ya di Mazmur 100 ayat 4. Bunyinya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Oh, kalau begitu yang benar itu adalah jalan yang ke kiri. Karena kita harus memuji dan menyembah Tuhan untuk melewatinya. Oh ya juga ya. Aku jadi malu. Kita harus memilih menurut firman Tuhan, bukan menurut pemikiran kita sendiri seperti aku tadi. Betul banget, kita harus memilih seperti kata firman Tuhan. Dalam memilih sesuatu, kita kembali lagi kepada Bible. Tapi gimana dong? Aku capek. Masa aku harus tetap memilih jalan itu? Loh Ivena, jangan begitu. Kalau kamu tahu itu adalah jalan yang benar, ya harus kita pilih yang itu dong. Benar, gimana? Tunggu sebentar. Oh iya. Ya, gimana kalau kamu salah pilih? Terus kita kembali ke tempat ini lagi. Aduh. Betul banget kata Otniel. Kita harus memilih jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. The Bible tells me so. Katakan sekali lagi lebih semangat ya. The Bible tells me so. Baiklah, meskipun aku capek, aku akan memilih jalan yang benar. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri, kita menyembah dan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Let's praise Jesus. Our God loves us very much and we're gonna sing about God's love for us. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see that God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Let's sing again. Come on now, let's open up the book.
teman-teman, Tuhan sungguh mengasihi kita, sungguh dalam dan sungguh lebar. Ayo kita sama-sama kita rayakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Come on, let's sing together. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Ikutin gerakan kita yuk. Ikutin lagi yuk. Ready to sing together? Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Ready to dance? Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, tiada seperti kau, tiada seperti kau. Sekali lagi, tiada seperti kau, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Wow, 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 Yesus Tuhanku. Berikan sorak-sorai kalian. Wah, habis memuji Tuhan, aku jadi tidak capek ternyata, malah jadi makin bersemangat. Benar sekali, memuji Tuhan itu nggak bikin capek, malahan membuat kita gembira. Setuju. Coba lihat, kita sudah mau sampai. Itu pintunya. Wah, yeay. Let's go. Wah, tempat apa ini? Terang sekali. Iya, di sini terang sekali. Tempatnya juga bagus sekali. Teman-teman, apa kalian tahu ini tempat apa? Kita lanjutkan minggu depan ya. Sampai jumpa di Eagle Kids Online Service. Bye.